budaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Presiden, kami ucapkan banyak terima kasih karena kami tahu di sela-sela kesibukan dan perjalanan panjang dari Jakarta ke sini, sebagai bentuk kecintaan dan support Bapak Presiden dalam kami menjalankan tugas-tugas untuk mewujudkan kemandirian energi untuk menerangi seluruh wilayah Nusantara dari Aceh sampai Papua. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Yang saya hormati Menteri Kabinet Merah Putih yang sempat hadir, ada Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Pak Menteri PU Pak Dodi, kemudian Pak Sekretaris Kabinet Pak Teddy Indra Wijaya, yang saya hormati pejabat Gubernur Provinsi Jawa Barat Pak Bey, dan yang saya muliakan Gubernur Jawa Barat terpilih Pak Deddy Mulyadi yang notabene kader Gerindra. Tapi sebelum kader Gerindra Pak pernah jadi Ketua Golkar Provinsi Jawa Barat Pak, nggak apa-apa. Dan Wakil Gubernurnya, ya ini kader Golkar ini. Jadi ternyata di Jawa Barat ini Pak telah terjadi koalisi erat antara Gerindra dan Golkar Pak. Dan ini insya Allah akan terjadi terus menerus sampai dengan Bapak selesai. Yang saya hormati Direktur Utama PT PLN Persero dengan seluruh jajarannya, Bapak Ibu semua tamu undangan yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu, khususnya kepada anggota Forkopimda, kemudian pejabat Bupati maupun Bupati terpilih Sumedang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti peresmian PLTA Jati Gede Sumedang di Jawa Barat. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa yang pertama, total listrik existing sekarang di seluruh Indonesia itu ada 101 gigawatt. Dan yang dikelola oleh PLN itu kurang lebih sekitar 72 sampai 75 gigawatt. Dan dari 75 gigawatt tersebut ada kurang lebih sekitar 15 sampai 16% itu memakai energi baru terbarukan. Target perencanaan kita sebenarnya 2025 itu sudah harus mencapai 23%. Artinya kita masih defisit kurang lebih sekitar 8.000 megawatt atau 8 gigawatt. Tetapi dengan kondisi yang ada, insya Allah kita akan mampu mengejar apa yang menjadi target kita semua. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa peresmian hari ini 26 pembangkit terdiri dari totalnya 3,2 gigawatt dari 26 pembangkit. Dan ini tersebar di 18 provinsi Bapak. Dari total 3,2 gigawatt tersebut, 89% itu adalah energi bersih. Ini adalah gabungan antara gas, kemudian energi baru terbarukan. Kenapa ini kita lakukan secara terus-menerus? Karena ini dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden baik dari dalam negeri maupun dalam negeri untuk Indonesia melakukan transisi energi dari energi fosil PLTU kepada energi baru terbarukan. Dan ini adalah salah satu terbesar di dunia yang kita resmikan bersama-sama. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa selain kita meresmikan 3,2 gigawatt, kita meresmikan juga 11 proyek jaringan transmisi gardu induk dengan total panjang transmisi 739,7 km sirkuit dan 1.740 MVA gardu induk. Proyek ini mengalirkan pasokan listrik dari pembangkit baru. Jadi selama ini Bapak Presiden, kenapa take home pay-nya PLN itu agak sedikit rugi? Karena pembangkitnya dibangun, jaringannya tidak dibangun. Nah, mulai atas arahan Bapak Presiden, saya sudah meminta kepada Pak Dirut PLN agar pembangunan PLT baik tenaga listrik maupun gas maupun energi baru terbarukan lain harus sejalan dengan apa yang kita rencanakan.
Jangan sampai PLTU-nya dibangun, jaringannya nggak ada. Ini akan tidak sinkron dengan perencanaan. Atau orang Papua bilang latihan lain, main lain Pak. Ini yang biasa bikin rusak PLN ini, yang biasa bikin rugi ini. Ke depan nggak ada lagi yang seperti itu. Bapak Presiden, kami melaporkan dari total 26 proyek tersebut, nilai investasinya 72 triliun rupiah. Kami juga perlu laporkan Bapak Presiden bahwa dalam rangka menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden untuk kita menyiapkan infrastruktur listrik mencapai pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 8%, sekarang konsumsi per kapita kita itu hanya sekitar 4.500 sampai 5.000 per KVA, per kapita. Kalau kita mau naikkan cuma hanya di 5.500 sampai 6.000, itu berarti pertumbuhan ekonomi kita hanya kita siasati di 6 sampai 7%. Nah, untuk bisa pertumbuhan ekonomi kita 8%, maka kita dorong menjadi 6.000 sampai 6.500 KVA per kapita. Ini yang kita lakukan, dan sesuai dengan apa yang kami rencanakan sekarang, RUPTL ke depan kita akan susun menambah 71 gigawatt atau 71.000 megawatt dengan jaringan kurang lebih sekitar 48.000 kilometer sirkuit. 48 kilometer sirkuit itu kalau dia berbanding lurus itu kurang lebih sekitar 8.000 kilometer. Nah, kita memang betul punya kekayaan sumber daya alam terhadap pembangkit listrik tenaga matahari, air, angin maupun yang lain-lain. Tapi problem kita sekarang Bapak Presiden adalah jaringan yang dulu dipasang dulu tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun energi baru terbarukan. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan kurang lebih sekitar 8.000 megawatt. Pada tahun 2025 kebutuhan gas kita untuk mengcover 71% energi baru terbarukan dari 2005 sampai dengan 2030 itu kurang lebih sekitar 1.471 BBTUD dan diproyeksikan akan mengalami kenaikan di setiap regional, di mana pada tahun 2034 kebutuhan gas nasional mencapai 2.659 BBTUD. Ini juga menyangkut dengan gas Bapak Presiden agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita. Saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia kami akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri khususnya energi dan bahan baku hilirisasi. Kalau di zaman sekarang kamu nggak tahu. Jadi ini juga saya yakin bahwa negara lain akan agak sedikit merasa gimana-gimana begitu karena kita sekarang orientasi kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden, atas arahan Bapak Presiden kami belum mengizinkan untuk ekspor. Tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, kita akan melakukan ekspor. Kami juga laporkan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden kami mendorong pembangkit baru yang dikembangkan akan diberikan porsi yang besar kepada swasta, IPP. Jadi 71 gigawatt itu porsi yang paling besar kurang lebih sekitar 60% kita akan serahkan kepada swasta. Tapi swasta yang kredibel, swasta yang sejalan dengan pemerintah, bukan swasta yang membuat gerakan tambahan di luar apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini penting ini, terutama kader-kader partai Golkar Pak, harus kita tertibkan. Mudah-mudahan partai lain juga bisa ikut dengan apa yang kita arahkan Pak. Kami tambahkan juga bahwa pengembangan transmisi untuk 10 tahun ke depan juga sangat masif. Sebelumnya pengembangan transmisi belum optimal sehingga potensi EBT yang umumnya jauh dari pusat beban menjadi sulit dibangun. Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa dalam rangka menerjemahkan dan menjalankan apa yang Bapak Presiden perintahkan untuk kita berdaulat di energi, saat ini masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN. Sebagian besar masih menggunakan listrik swadaya, itu pun sedikit, dan yang menggunakan BBM yang harganya mahal. Terdapat 340 kecamatan yang belum kita kasih listrik, sekitar 6.700 dusun. Kurang lebih kalau dikonversi ke
jiwa rumah tangga itu kurang lebih sekitar 1,3 juta rumah tangga. Kita membutuhkan anggaran kurang lebih sekitar 48 triliun selama 5 tahun untuk kita menerangi dusun-dusun, desa-desa dan kecamatan. Kami yakin insya Allah apa yang Bapak Presiden arahkan kalau ini mampu kita lakukan bisa kita wujudkan. Demikian kami mohon arahan dan dukungan dari Bapak Presiden. Kami juga berharap Bapak Presiden berkenan memberikan semangat langsung kepada tim lapangan yang telah bekerja keras dan untuk merealisasikan proyek-proyek ini. Ini semua mereka ikut Pak, Zoom semua, live, semuanya ada di sini. Dan khusus untuk daerah-daerah 3T, sekarang karena kemarin di Natal dan Tahun Baru, BBM, alhamdulillah sesuai arahan Bapak Presiden semua berjalan baik. Mereka telepon-telepon saya Pak, terutama dari Maluku, Papua, kampung saya nih Pak. Sebagian Sulawesi juga begitu. Mereka sampaikan bahwa kemarin di akhir tahun pelayanannya bagus, tapi akan lebih bagus lagi Pak kalau listrik yang cuma 3 jam menyala harus dinaikkan menjadi 6 jam, yang 6 jam nyala harus dijadikan 24 jam, yang belum ada listrik mereka pingin untuk mereka nyala juga Pak. Ternyata di Jawa Barat ini juga ada dusun-dusun yang sebagian belum ada listriknya. Ini pesan daripada gubernur terpilih Pak, kader Gerindra. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami yakin bahwa dengan kerja keras, komitmen dan kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat, kita dapat wujudkan cita-cita besar bangsa ini untuk menjadi negara maju mandiri di bidang energi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan arahan perintah kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.